Halo semuanya, saya Hira SKV. Saya seorang ibu dari 2 anak dan saya menjalani kehidupan sama seperti ibu-ibu lainnya, struggling, berjuang, dan jalan terus. Saya saat ini menjalani beberapa bisnis. Ada Bursa Sajadah, yaitu sebuah toko retail yang bergerak di pusat perlengkapan dan oleh-oleh haji umroh. Lalu ada sebuah cafe Bike Story yang sangat signature dengan bubur kepitingnya di Bandung. Lalu saya juga seorang produser bersama partner-partner saya memproduksi film-film layar lebar bernama Hearst Production. Mulai menggeluti dunia bisnis itu di tahun 2009 atau mungkin 2010. 2009 masih belajar-belajar, 2010 mulai benar-benar mendalami bisnis. Dari situ keterusan sampai sekarang. Alhamdulillah di tahun 2018 pernah mendapatkan Best Achiever in Women Entrepreneurship oleh grup OMG, lalu Inspiring Women Award, terus pernah juga dapat Changing Faces Women's Leadership di Hawaii, pernah juga menjadi pembicara di Global Women Trade Summit, ada di Mongolia dan di Korea. Pernah juga menjadi pembicara di Global Women's Leaders Forum di Korea. Sebenarnya kalau misalnya untuk podcast, saya menjalani bisnis dari tahun 2010. Alhamdulillah mendapatkan beberapa award, mendapatkan beberapa banyak lah ya, maksudnya aktualisasi diri lah ibaratnya gitu ya. Mungkin saat-saat itu mengejar ke arah sana dengan ambisi yang luar biasa gitu, punya target-target tertentu, goals pencapaian yang ingin dicapai. Tapi entah kenapa, entah mungkin apakah ini efek dari pandemi atau mungkin efek dari umur, akhir-akhir ini kok rasanya mulai hilang motivasi. Dalam artian bukan motivasi berbisnis, tidak, bisnisnya tetap jalan, tapi lebih ke motivasi apa ya yang ingin saya capai dalam hidup ini gitu. Mulai males ketemu orang, lebih seneng, kayaknya tuh rasanya tuh luxury banget kalau bisa di rumah nonton Netflix, walaupun kerjaan saya setiap hari masih ketemu orang, tapi kayaknya itu menjadi suatu beban. Akhirnya mikir kayaknya harus ada sesuatu nih gitu yang harus membuat saya terinspirasi kembali. Dan saya rasa dengan membuat podcast ini, harapan saya adalah dengan saya bisa ngobrol dengan banyak orang yang super hebat itu, saya bisa mendapatkan inspirasi itu kembali gitu loh. Dalam artian saya yakin para narasumber yang diundang ke podcast ini adalah mereka-mereka yang luar biasa, sehingga harapan saya adalah mendapatkan inspirasi buat saya dan buat teman-teman di luar sana. Jadi nama program podcast ini adalah Hierarchy Insight, di mana mungkin nama Hiranya itu dari nama saya sendiri, tapi Hierarchy Insight ini menceritakan tentang tatanan atau susunan dari insight. Seperti yang tadi saya bilang, saya ingin mendapatkan inspirasi dari banyak para orang-orang hebat di luar sana. Dan bagaimana sih kalau kita ngomongin mengenai Hierarchy Insight, itu ada 4 tahap di dalamnya, yaitu dari data menjadi informasi, menjadi knowledge, dan akhirnya menjadi insight. Dan saya yakin teman-teman yang menjadi narasumber kita pada saat di posisinya sekarang ini tidak semata-mata tiba-tiba ada di posisi itu. Mereka melalui proses yang begitu panjang, bagaimana mereka bisa mengolah dari data yang mereka terima menjadi sebuah informasi yang sebagai data yang terstruktur, lalu mencari knowledge untuk bagaimana membuat informasi tersebut menjadi sesuatu sehingga akhirnya mendapatkan insight hingga menjadi dirinya dia yang sekarang. Wanita itu adalah orang yang luar biasa. Menurut saya ya, mungkin teman-teman yang laki-laki di luar sana, saya rasa sepakat juga lah ya. Karena wanita itu luar biasa multitaskingnya.
Dimana saya lihat perbedaan terbesar antara wanita dan laki-laki adalah di multitaskingnya. Karena tidak banyak laki-laki yang mungkin bisa multitasking sebanyak apa yang wanita bisa gitu ya. Wanita tuh bisa sampai harus ngurus anak, ngurus kerjaan, ngurus rumah, ini banyak banget yang bisa dipikirin dalam satu waktu. Memang kekurangannya adalah terlalu banyak yang dipikirin sehingga kayaknya tuh kepalanya jadi bising sekali. Sedangkan kalau laki-laki cenderung berpikir terkotak-kotak. Lagi mikirinnya ini aja udah, nggak mikir kesana kemari. Tapi itu mungkin salah satu kelebihan wanita. Dan kalau kita ngomongin mengenai dunia bisnis, banyak orang bilang kelemahan wanita adalah mereka selalu memakai perasaan. Tapi justru menurut saya itu adalah kekuatannya, karena insting itulah yang membuat wanita bisa berjaya. Nomor 1, jangan merasa ada perbedaan. Dalam artian kita berbeda, laki-laki dan wanita itu pasti berbeda. Tapi dalam untuk mencapai segala sesuatu yang kita inginkan, kita sama kok, sama-sama manusia, sama-sama dikasih 24 jam sehari. Lalu apa yang membedakan? Tips yang membedakan laki-laki dengan wanita. Banyak orang, terutama mungkin ini masalah social perception atau masalah social pressure gitu ya. Mungkin kita di dunia Asia gitu ya, kita kadang-kadang suka merasa langkah kaki kita itu, perempuan ya, langkah kaki wanita itu lebih pendek dari laki-laki. Maksudnya dalam artian bahwa ya enak kalau cowok kan kemana-mana gampang, kalau cewek kan ribet lah gitu ya. Maksudnya kadang-kadang susah mencapai ini itu. Tapi apakah betul seperti itu atau memang itu kita sendiri yang menciptakan di kepala kita? Ataukah karena social pressure atau sesuatu yang memang sudah dimasukkan ke kita dari kecil gitu ya? Laki-laki dan perempuan memang berbeda, saya akui. Saya tidak bilang bahwa kita harus setara. Saya nggak akan mau ngangkat galon karena itu buat saya tetap itu kerjaannya laki-laki, ibaratnya gitu ya. Yang membedakan hanya di fisik mungkin gitu ya. Dalam artian ngangkat-ngangkat memang saya juga bukan seseorang yang selalu strength training gitu, yang kuat ngangkat-ngangkat, nggak. Itu bukan. Memang itu tetap di laki-laki. Tapi dalam hal untuk mencapai apa yang diinginkan dalam hidup, menurut saya itu tidak ada segala sesuatu yang bisa membedakan gitu ya. Dalam artian di sini dibutuhkan juga support dari laki-laki itu sendiri. Bagaimana cara laki-laki itu memandang wanita? Kalau laki-laki sendiri juga memandang wanita itu, lu nggak bisa apa-apa, lu ini, lu itu. Ya, apalagi kalau misalnya yang sudah berpasangan, itu akan sangat berat untuk si wanitanya bisa maju setara gitu. Tetapi kalau memang kita melihat tips-tips apa yang perlu kita miliki gitu untuk bisa berjaya di dunia bisnis. Sama aja sebetulnya tips ini tidak semata-mata terhadap wanita, tapi tips ini terhadap wanita dan laki-laki, karena yang akhirnya suka membuat wanita tidak bisa maju seperti laki-laki biasanya itu karena anak, karena keluarga. Akhirnya dia mau mencapai maju ke karir berikutnya terhambat karena saya harus jaga anak, saya harus memilih keluarga. Nah, jadi kalau dari tips-tips, saya rasa kalau dari tips intelektual, saya rasa baik perempuan ataupun laki-laki akan sama. Dari tips kerja kerasnya, banyak banget perempuan yang luar biasa kerja keras gitu kan. Nah, ini hanya masalah persepsi dan kesepakatan bersama lah menurut saya. Lebih ke situ sih. Teman-teman jangan lupa tonton podcast Hierarki Insight. Bagaimana kita bisa melihat proses perubahan data menjadi insight.